Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fadil Syawal Al-Khailani dari kelas 10 April 6. Saya di sini akan menjelaskan mengenai APAR. Yang pertama ada pengertian. APAR adalah singkatan dari alat pemadam api ringan, yaitu alat pemadam kebakaran portable yang dapat dibawa dan dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada tahap awal atau kebakaran kecil. Ada dua model APAR yang beredar di pasaran. Di antaranya adalah model pemadam api Cartwright dan Storage Pressure. Yang pertama, model Cartwright. Model Cartwright adalah alat pemadam kebakaran yang media pemadam api terdorong keluar oleh gas yang bertekanan yang dilepas dari tabung gas. Digunakan untuk APAR dengan isi busa, air, dry chemical, dan CO2. Sistem pengecekan APAR ini dengan melihat leher tabung APAR. Jika segel yang berada pada tabung APAR belum berubah dan masih berada di posisi yang sama saat APAR dibeli atau habis diisi ulang, bisa dikatakan tekanan masih aman dan belum terjadi pengurangan isi. Lalu yang kedua ada APAR model Storage Pressure atau APAR bertekanan. APAR jenis bertekanan atau Storage Pressure type adalah alat pemadam kebakaran yang media pemadam apinya didorong keluar oleh gas kering tanpa bahan kimia aktif ataupun udara kering dalam keadaan bertekanan. Digunakan APAR dengan isi busa, air, dry chemical. Sistem pengecekan pada APAR ini yaitu dilakukan dengan cara pengecekan tekanan melalui pressure gauge. Jika jarum pada manometer masih berada di posisi hijau 15 sampai dengan 20 bar, maka dianggap tekanan pada APAR yang masih berada dalam tekanan normal. Nah, ini adalah gambar jenis-jenis APAR mulai dari foam yaitu busa, wet chemical yaitu dry chemical, water yaitu air, powder dan CO2. Jenis-jenis ini digunakan berdasarkan jenis kebakarannya. Nah, berikut ada tabel untuk bahan pemadam api dan kelas kebakaran dari kelas, jenis, hingga media pemadam dari tipe basah dan tipe kering. Nah, berikut adalah bahan pemadam api. Yang pertama, untuk memadamkan api dalam skala kecil dapat disiram dengan pasir dan tanah. Lalu, yang kedua ada tepung kimia dalam kurung regular. Digunakan untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh cairan gas dan listrik. Lalu yang ketiga ada tepung kimia serbaguna. Sangat efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A, kelas B, dan kelas C. Lalu yang terakhir ada busa foam berfungsi untuk memadamkan bahan-bahan yang berasal dari bahan-bahan cair, bukan pelarut. Nah, lalu berikutnya ada prinsip pemadam api menggunakan media pemadam. Yang pertama, ada metode pendinginan atau cooling. Prinsip pemadam api dengan metode pendinginan dilakukan dengan cara menyemprotkan air ke sumber api. Akan tetapi, air tidak cocok digunakan untuk memadamkan api yang dihasilkan oleh gas maupun cairan yang mudah terbakar. Tujuan pendinginan atau cooling untuk menurunkan temperatur yang terbakar sampai tidak menimbulkan uap atau gas kebakaran. Lalu, ada yang kedua, metode reduksi oksigen atau smothering. Metode ini dilakukan dengan cara membatasi atau mengurangi kandungan oksigen dalam proses kebakaran. Cara tradisional proses ini biasanya dengan menutup sumber api dengan karung goni basah atau pemadaman tradisional. Dapat juga dengan penyemprotan karbon dioksida yang dapat mengurangi oksigen dalam kebakaran tersebut. Lalu ada metode yang ketiga, yaitu pemindahan bahan bakar atau strafation. Dapat dilakukan dengan cara menutup atau membuka valve, kemudian bahan bakar dipompakan ke tempat lain.
dapat juga dilakukan dengan menyiramkan busa untuk menghentikan atau memisahkan minyak dengan pembakaran. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah pemutusan rantai reaksi atau break chain reaction. Nyala api dapat terjadi karena adanya reaksi kimia secara berantai. Setelah itu kita akan mengenal bagian-bagian lapar. Yang pertama adalah handle. Handle atau pegangan berfungsi untuk pegangan serta menekan dan membantu valve. Lalu yang kedua ada pin pengaman. Pin pengaman berfungsi untuk pengaman tabung agar tidak gampang terbuka. Yang ketiga ada pressure. Fungsinya untuk menunjukkan berapa tekanan N dalam tabung. Lalu ada yang keempat, valve. Valve berfungsi untuk menutup atau membuka aliran media isi yang berada di dalam tabung. Lalu yang kelima ada hose. Fungsinya yaitu sebagai selang pengantar media. Lalu yang keenam ada tabung. Dan yang terakhir ada nozzle. Fungsinya untuk mengarahkan media pada sumber api. Selanjutnya ada cara menggunakan apar. Yang pertama versi bahasa Indonesia, yaitu lihat indikator apar, pastikan berisi media pemadam. Lalu yang kedua menarik pin atau pengunci. Yang ketiga lakukan pengatasan terlebih dahulu dengan menekan sedikit pompanya. Lalu yang keempat ada posisi berdiri sang pemadam api berada sesuai arah mata angin. Tujuannya untuk menghindari panasnya api. Lalu yang kelima adalah peganglah selang apar. Kemudian tekanlah tuas dan sabukkan isi apar ke api dari kiri dan kanan secara berulang sehingga api padam. Lalu versi bahasa Inggris ada 4 atau jika disingkat ada PASS. Pertama, pull the pin in the handle. Lalu yang kedua, aim the nozzle at the base of the wire. Lalu yang ketiga, squeeze the lever slowly. Dan yang keempat, sweep from. Selanjutnya ada teori segitiga api. Teori tentang terbentuknya api sering disebut segitiga api atau triangle of fire. Ada 3 unsur pokok segitiga api yang dapat menyebabkan terjadinya api. Yang pertama ada oksigen, lalu bahan bakar, dan yang terakhir sumber panas pemantik api. Lalu yang terakhir ada klasifikasi kebakaran. Klasifikasi kebakaran di Indonesia mengacu pada Standar Nasional Fire Protection Association atau jika disingkat NFPA, yaitu standar nomor 10 for the installation of portable fire extinguisher. Nah, berikut adalah tabel klasifikasi kebakaran menurut NFPA. Segitu saja mengenai video tentang penjelasan apar dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.